wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Merten, beliau Bapak Hengki Sutrisno, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 1 Merten. Yang saya sayangi teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sempat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 Hijriah tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Merten, 4. Pembacaan Al-Janji, 5. Mauidhah Hasanah, 6. Pembacaan doa penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Selanjutnya marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yakni acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Ayu Destiana. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattahidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh teman kita Ayu Destiana. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang kami hormati, meningkatkan acara ketiga yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Merten.
Kepada beliau Bapak Hengki Sutrisno, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati segenap dewan guru beserta karyawan SD Negeri 1 Merden, yang saya banggakan anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6, anak-anak hebat, anak-anak soleh, generasi penerus, calon penerusnya Bapak dan Ibu guru, ya. Semoga kalian semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Anak-anakku beserta Bapak dan Ibu guru sekalian, perlu anak-anak ketahui bahwa Maulid Nabi itu adalah memperingati apa? Ada anak yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Peringatan Maulid Nabi itu adalah memperingati hari ya, coba yang keras Mas siapa? Mas Rizky, ya, hari kelahiran. Iya, hari kelahirannya siapa? Iya, hari kelahiran Nabi Muhammad. Kapan lahirnya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad? Tanggal berapa? Coba dari yang mbak-mbak, tanggal berapa? Iya, pinter. Berapa? 12 mulut berani. Ya. Jadi Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, di mana kelahiran tersebut kemudian biasa kita peringati dalam peringatan Maulid Nabi. Bukan berarti kita itu kemudian mengkultuskan Nabi Agung Muhammad, akan tetapi sebagai Nabi Agung Muhammad itu juga manusia biasa, beliau juga tidak berkenan kalau kita kemudian begitu mengistimewakan. Sehingga dalam peringatan Maulid Nabi itu biasanya diperingati dengan kegiatan pembacaan sholawat dan seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, pada peringatan kali ini Pak Guru berharap nanti kalian dapat meneladani keteladanan dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan peringatan Maulid Nabi ini, harapan dari Pak Guru dan Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 Merden ini adalah menambah keimanan dan ketakwaan kalian, ya, menambah keimanan dan ketakwaan dari kalian semuanya, sehingga setelah peringatan Maulid Nabi ini kalian memiliki semangat yang lebih untuk menjalankan ajaran agama. Coba ini yang mas-mas, yang mbak-mbak sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tadi pagi sholat subuh tidak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hasan sholat tidak, San? Sholat apa? Sholat subuh. Sholat tidak? Terus gitu ya? Iya. Apalagi bagi kalian yang sudah balik. Balik apa?
Sudah? Ya sudah dewasa ya Bu ya. Ya sudah memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat. Ya, asal Sina mana ini Sina? Sina Irul mana Irul? Ya, itu juga sudah wajib menjalankan sholat. Nah, oleh karena hal itu Pak Guru berpesan yang perlu diingat betul terkait dengan peringatan Maulid Nabi adalah peringatan ini menjadi momentum untuk kalian semuanya memperbaiki ibadahnya. Besok setiap hari silahkan yang bajunya tidak kemudian celananya panjang membawa perlengkapan sholat baik yang laki-laki dan perempuan. Ketika beristirahat silahkan gunakan waktunya sebelum membeli jajan. Kita sudah mempunyai musola yang besar, kalian sholat duha. Ya, sholat duha di musola daripada nanti kamu lari-lari di halaman. Nah, sebelum lari-lari, nggak apa-apa. Lari-lari itu salah satu bagian dari kesehatan kalian. Harapannya Pak Guru juga ketika kemarin kamu lari-lari, besok ketika dilombakan lari, larinya yang paling cepat. Tapi ternyata ketika lari-lari, ternyata larinya juga masih kalah cepat. Tadi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu beberapa pesan untuk peringatan Maulid Nabi kali ini. Kembali lagi Pak Guru ingatkan, jaga ibadah kamu, sholatnya jangan sampai sholatnya hanya sholat duhur saja di sekolah. Ketika sudah di rumah sholat tidak. Nah, sholat asar gimana? Sholat asar Irfan lagi main layangan. Sholat maghrib Irfan di mana? Sholat maghrib sudah tidur. Kata bapaknya seperti itu. Sholat ya Irfan? Sholat ya? Sholat, alhamdulillah. Jadi itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang kami muliakan, tibalah sekarang acara selanjutnya, yaitu pembacaan al-berjanji yang akan dipimpin oleh Bapak Wilowo Sukuryogowo, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sallallahu alaihi wasallam.
Masyurul. Pembelajaran ini pembelajaran sambil pembelajaran. Iya. Terus siapa lagi lu yang kamu sering nanya? Iya nggak apa-apa. Iya Pak Guru, misalnya lagi dekatnya. Perempuan yang bawa kitab kampusnya di depan. Nanti Pak Guru pergi ya untuk kedatangan. Ya, perwakilan ya dari temanmu. Sebagai contoh nomor 1, 2, 3 ini kakak kelas kamu nanti membaca tidak berjanji. Tentunya kamu harus mencontoh, gitu. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli
Am
Hasanah yang akan dibawakan oleh Ibu Marfatul Ilham. Sarjana Pendidikan Islam sekaligus pembacaan doa penutup. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Klaten, Bapak Hengki Sutrisno, SPDSD. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta karyawan SD Negeri 1 Klaten. Yang saya sayangi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Masih semangat? Maulid Nabi tadi sudah disampaikan ya sama Bapak Kepala Sekolah. Apa Maulid Nabi? Memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir dari seorang ibu bernama Aminah. Ayahnya Abdullah. Terus silsilahnya masih ingat? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Siapa yang tahu? Boleh masnya? Mas Mbak? Kenapa Mbak Keila? Dijelaskan dalam surat Al-Fil. Ada peristiwa Ka'bah diserang oleh Raja Abraha dari Yaman. Pasukannya pasukan gajah. Terus apa yang terjadi? Apa Ka'bahnya hancur? Tidak. Atas pertolongan Allah, dan Allah mengirimkan burung ababil. Membawa apa? Batu. Iya. Untuk menghancurkan pasukannya Raja Abraha. Maulid Nabi. Biasanya kalau bulan Maulud tiap malam apa, pas malam apa di musolahnya kalian? Pembacaan berjanji. Ya. Terus ada lagi kegiatan lain,
pengajian untuk memperingatinya. Terus apa lagi? Khotmil Quran. Kita bisa meneladani Nabi Muhammad dari sifat-sifatnya, mulai dari lahir sudah menjadi anak yatim karena ayahnya meninggal dunia. Kalian tahu kenapa Nabi Muhammad itu istimewa? Kenapa istimewa? Karena kejujurannya. Selain itu, karena kebaikannya. Terus apa lagi? Karena ramah tamahnya. Ada ya kisahnya Nabi Muhammad dengan si buta orang Yahudi di perbatasan. Mau dengar ceritanya? Ya, jadi orang Yahudi buta itu, tahu kan buta? Buta berarti tidak bisa melihat. Orang Yahudi ini sangat membenci Rasulullah. Tahu membenci kan? Tidak suka, jadi selalu menebarkan kejelekan Rasulullah. Membicarakan Rasulullah itu yang jelek-jelek. Misalnya Rasulullah itu tukang sihir. Bawa buku. Ambil, bisa Kalau diambil. belum bawa buku silakan diambil. Nanti ada catatannya kemudian dikumpulkan. Ya. Lembu anak soleh. Sudah siap ya? Mau mendengarkan cerita selanjutnya? Siapa tadi? Menceritakan seorang tua yang buta, orang Yahudi. Rasulullah jadi setiap pagi hari itu selalu mengunjungi orang tua yang buta itu, didatengin, dikasih makan sambil cerita-cerita kejelekan Rasulullah. Karena dia buta kan tidak tahu bahwa yang nyuapin makan itu padahal yang dia hina. Maksud orang tua itu disuapin setiap pagi sama Rasulullah. Padahal itu Rasulullah
Tapi Rasulullah tidak mengaku sampai setiap hari sampai Rasulullah wafat. Nah, si buta tua itu terus bertanya-tanya. Bertanya apa kira-kira? Abu Bakar mengganti Rasulullah. Abu Bakar mendatangi si buta tua itu, menyuapi juga. Tapi apa kata si buta? Siapa kira-kira? Karena orangnya sudah ganti. Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku ya? Itu si buta tua itu berkata seperti itu. Aku yang Abu Bakar tadinya belum mengakui. Aku yang biasa setiap pagi menyuapi kamu. Terus si buta tua itu bertanya lagi. Bukan, karena kalau yang sebelum-sebelumnya yang menyuapiku itu selalu apa? Selalu berkata yang lembut dan tangannya pun halus. Akhirnya Abu Bakar mengaku kalau yang setiap pagi menyuapi kamu orang Yahudi itu sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal. Makanya atas usulan dari Aisyah istrinya Rasulullah, bahwa kebiasaan Rasulullah setiap pagi yaitu mendatangi orang Yahudi yang buta itu. Akhirnya Abu Bakar itu meneruskan menyuapi. Sambil menangis Abu Bakar bercerita bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal, jadi tidak bisa menyuapi kamu. Akhirnya apa si buta orang tua itu menangis. Ternyata orang yang selalu dihina, dicaci maki, dijelek-jelekan ternyata Rasulullah. Dan ketika itu orang Yahudi itu mengucapkan syahadat, beriman kepada Allah. Jadi apa yang dapat kita petik hikmahnya dari kisah orang Yahudi tua ini? Kita tidak boleh mengejek orang. Terus apa lagi? Apalagi Rasulullah tidak pernah memilih siapa-siapa dalam berteman. Terus apa lagi? Tidak mudah tersinggung, tidak sakit hati, padahal selalu dihina. Keteladanan lain dari Rasulullah, suka menjenguk orang yang sakit. Pernah ada ceritanya, kamu tahu, yang
Rasulullah menjenguk orang sakit, tapi diakali oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Abu Bakar itu sahabatnya dan mertuanya. Pernah ada yang dengar ceritanya, kisah Abu Jahal yang menjebak Rasulullah, tapi akhirnya malah Abu Jahal sendiri yang masuk ke lubang yang dibuatnya. Jadi Rasulullah itu selalu dilindungi oleh Allah. Mau di bagaimanapun orang sejahat apapun, malah kembali kepada orang yang mau mencelakainya. Abu Jahal salah satu pamannya Nabi Muhammad. Ada Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau yang mengasuhnya siapa? Abu Thalib. Abu Jahal orang yang beriman apa tidak? Tidak. Makanya dia selalu berusaha untuk mencelakai Rasulullah. Saking bingungnya, nggak punya cara lagi bagaimana untuk mencelakai Rasulullah. Akhirnya dia berpikir kalau Rasulullah itu kan suka menjenguk orang sakit. Akhirnya Abu Jahal pura-pura sakit. Abu Jahal yang pura-pura sakit, biar apa? Dijenguk oleh Rasulullah. Berarti akal-akalan. Berarti diliki Nabi padahal dijebak. Nah, Abu Jahal dan teman-temannya itu punya rencana buruk. Pas ketika nanti Nabi Muhammad datang, itu biar apa? Biar bisa celaka. Nah, Abu Jahal itu membuat lubang di samping dipan yang buat tidur. Jadi misalnya ini tempat tidurnya Abu Jahal. Nah, di sampingnya, depannya itu Abu Jahal membuat lubang untuk apa? Menjebak Rasulullah. Akhirnya kabar bahwa pamannya sakit terdengar oleh Rasulullah. Karena Rasulullah selalu menjenguk orang yang sakit, akhirnya Rasulullah juga mendatangi rumahnya Abu Jahal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Rasulullah mendatangi rumah Abu Jahal? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Jadi Rasulullah datang. Ketika mau sampai di rumahnya siapa? Pamannya Abu Jahal. Itu malaikat atas perintah Allah mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril menyampaikan apa? Bahwa Abu Jahal hanya pura-pura. Aku pulang. Beliau akhirnya pulang. Terus lalen, Abu Jahal lalen ngarepe dipane kuwi wis disiapaken ben nggebak Rasulullah. Akhirnya siapa? Justru Abu Jahal sendiri ya masuk ke lubang yang dibuatnya. Saking jahatnya, akhirnya Rasulullah pulang, nggak jadi jenguk pamannya karena tahu pamannya itu hanya pura-pura. Terus apa yang terjadi? Semua orang menolong Abu Jahal.
bolo-bolone kuwi disuwun tulung. Kon nulungi nggo tambang, nggo ondrem misale apa wae tapi ora tekan. Ora bisa ketolong. Akhirnya bagaimana? Memerintahkan seseorang untuk menemui Rasulullah. Karena Abu Jahal tahu bahwa kalau bukan Rasulullah yang menolong itu, dia tidak akan apa? Tidak akan selamat, tidak masih terjebak di dalam lubang yang dalam itu. Akhirnya Rasulullah datang apa tidak? Abu Jahal berjanji kalau nanti Muhammad menolongnya, Abu Jahal akan beriman. Itu hanya kalangannya Abu Jahal. Terus datang apa tidak Rasulullah ke rumah Abu Jahal? Datang apa tidak? Menolong Abu Jahal apa tidak? Ya, akhirnya Nabi Muhammad datang dan menolong. Hanya pakai tangannya beliau. Jadi iya. Ya atas izin Allah Abu Jahal tertolong. Abu Jahal apa beriman setelah itu? Katanya tadi sudah janji mau beriman. Tidak. Ya Abu Jahal tidak beriman. Hanya untuk akal-akalannya saja. Apakah Rasulullah kecewa? Tidak. Ya karena Rasulullah itu apa? Orangnya sangat sabar. Dari dua kisah itu tadi yang orang tua buta dan kisahnya Abu Jahal, maka dapat kita ambil hikmahnya bahwa orang itu harus selalu berbuat baik karena kita tidak tahu perbuatan baik mana yang akan membawa kita ke surga. Terus apa lagi? Selain apa lagi? Sibuk nulis ya. Kita juga harus berbuat baik, ramah terhadap siapa saja, tidak mudah emosi, tidak boleh tidak boleh nakal ya, jujur, sopan, ramah, rajin belajar, rajin membaca. Yang putra coba menyimpulkan dari kisahnya Abu Jahal apa? Mas, tidak boleh berbuat jahat. Terus tidak boleh mengejek. Nah, dari kita memperingati Maulid Nabi, kita bisa meneladani sifat-sifatnya Rasulullah yang selalu jujur, ramah tamah, sabar, pemaaf. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang
guru sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti bisa dikumpulkan hasilnya. Terima kasih kepada Ibu Mariatul Yunani atas menghitung hasanahnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW serta meneladani perilaku dan perbuatan mulia dari Nabi Muhammad SAW dengan mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir adalah penutup. Saya selaku pembawa acara banyak tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum